kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Fauzi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakan, juga tidak ada satupun yang menyerupai dia, Lut dan Maha Gaib. Seperti kata Ibnu Al-Arab, sesungguhnya untuk memerlukan nama dan jikapun, nah ini terpotong, saya ambil kutipannya ini. Kemudian di sini perspektifnya sudah jelas ya di dalam surah Al-Fatihah ya dijelaskan ya. Yang tadi kita ributkan nih ya, yang mana duluan surahnya ya. Nah, jadi ini ada kutipan-kutipan dari surat kabar ya, bagaimana. Kemudian dalam ini bukunya tadi yang saya katakan Khairil Gliss, Ensiklopedia Islam ya. Di sini Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Banyak bangsa di zaman kuno telah mengenal Tuhan pencipta alam semesta, tapi dengan nama berbeda-beda. Bangsa Yunani mengenal dengan nama Zeus, bangsa Romawi dengan nama Jupiter, bangsa Yahudi dengan YHWH atau Yahweh, bangsa Persia dengan Mazda. Ini yang tadi kita bicarakan, Ahura Mazda dari Zoroaster, ya Sabiin dan bangsa Arab sejak sebelum datangnya Islam. Ya, jadi bangsa Arab di sini sudah jelas ya, bangsa Persia dengan nama Mazda dan bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ini dulu juga sesembahannya bernama Mazda ternyata kan, sejak sebelum datangnya Islam pada abad ke-7. Mazda bukan Pajero ya Pak? Pajero sekarang. Mendingan Mercy aja Pak daripada Mazda. Iya. Bisa nggak diganti Mercy? Iya, nanti kita usulkan supaya diganti gitu. Mercy, iya. Oke. Nah, ini kita kemudian Rafat Amari ya, Dr. Rafat Amari, Bu Sofiatul juga tahu kan ya mengenai Rafat Amari ini. Dr. Rafat Amari ada juga bukunya. Ya, temennya Bu Sofi nih, kebenaran kemarin juga saya ketemu, makanya saya. Ya, jadi Dr. Rafat Amari ini juga mengatakan bahwa Islam adalah berakar dari penyembahan kepada keluarga bintang Arab. Jadi disebut dengan star Arab ya, star family ya. Jadi di sini hadis ya berbicara tentang dua tempat ziarah bagi suku Quraisy pada waktu itu. Salah satunya adalah mengadakan perjalanan mengunjungi kota Taif dengan kuil tempat bersembahyang yang bernama Ka'bah Elat. Ya Bu Sofi ya, mungkin Bu Sofi juga tahu. Sebenarnya ini kita mau bahas tersendiri mengenai Ka'bah sih Pak, jadi bisa lebih rinci ya, tapi nggak apa-apa kita singgung dulu. Ya, ini juga saya nggak secara meluas, cuma singgung di sini. Atau Ka'bah bagi dewa matahari. Ya, jadi Ka'bah itu sudah ada ya dulu. Al-Quran memaksa mereka untuk beribadah melakukan penyembahan hanya dalam Ka'bah, yang berarti di Quraisy 10613 1-3. Nah, ini buku tulisan Dr. Rafat Amari ya. Kemudian ini dan di dalam penyembahan bintang Arab ini, mereka harus Dewa Hubal ada yang tersuci dari Ka'bah, mewakili Dewa Bulan. Dewa Hubal itu disebut Allah. Itu dewa yang tertinggi sebelum Dewa Venus mendapatkan gelar Allah.
juga dari dewa bulan. Para cendekiawan sepakat bahwa Hubal adalah dewa matahari, dewa dari bulan, dan menjadi dewa di Ka'bah. Makanya mereka lambangnya adalah bulan sabit dan bintang. Ya, jadi menjadi dewa di Ka'bah. Untuk beberapa waktu dia juga menjadi Allah bagi penduduk Mekah. Itu terjadi sebelum Venus mendapatkan gelar Allah sebagai bintang terbesar. Matahari, bintang, bulan, dan batu hitam melambangkan mewakili bulan bagi penyembahan keluarga bintang Arab. Nah, ini di dalam tulisannya Dr. Rafat Amari. Ya, scholar, Hubal was a shrine of the Ka'bah representing of moon. Hubal was called Allah before Venus took the title of Allah from the moon. Scholars agree that Hubal yang tadi ya kita sudah. Jadi Arabian Star Family Worship. Nah, inilah bagannya, the Arabian Star Family tersebut. Ya, kemudian ini semua jelaskan. Nah, ini tulisan-tulisan Rafat Amari ya semua. Nah, kemudian di sini History of the Building of Ka'bah. Ya, di sini ditulis banyak situs Islam di internet ya tentang Al-Qur'an. Kita bisa cari ya. Nah, di Al-Qur'an juga bisa dicari, di Google internet juga bisa dicari namanya sifat skam atau sifataskam. Nah, ini bercerita tentang ini. Bagaimana Sivalingga itu ya adalah Tuhan, dan Haram, Sivam, Sankaran, makanya mereka ada bulan haram ya. Sankaran itu semua adalah nama-nama untuk Sivalingga. Jadi Sivalingga ini ada banyak julukan-julukannya ya. Kemudian di sini di dalam Sivalingga ini ya, basma means vibhoti. Ini basma ini ada dalam bahasa Hindi namanya vibhoti. Allah means God. Basma, jadi basma plus Allah. Jadi artinya vibhoti God. Kemudian jadi di Aramik dari basmalah. Ini asalnya. Ya, dari bahasa Sanskerta. Ya, jadi di sini menjelaskan tadi Aka tadi merupakan maksudnya means goddess, Amba means goddess, Allah means God or goddess. Jadi itulah julukan-julukan mereka ya. Kemudian ya, nah. Ini ritual-ritual yang dipakai di dalam Hindu kuno itu yang tadi kita bicara. Jadi ini ada persamaannya ya. Hindu shave ya, Hindu mencukur gundul kepalanya sebelum masuk ke dalam kuil atau tempat sucinya. Islam mencukur gundul kepalanya selama melaksanakan ibadah haji di Mekah. Berarti sama.